Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian bagian ke-160 dengan tema Kesimpulan Jalan Allah Menanggulangi Kejatuhan Manusia tahap ketiga. Ayat Alkitab yang akan kita baca Lukas pasal 17 ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah di atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara-saudari, hari ini kita sampai pada bagian akhir dari kejatuhan manusia tahap ketiga. Kita harus tetap mengingat 2 hal dalam kitab Kejadian. 2 hal itu adalah sketsa umum kitab Kejadian dan 4 tahap kejatuhan manusia. Sketsa umum kitab Kejadian adalah 1. Allah menciptakan, 2. Iblis merusak, 3. Manusia jatuh ke dalam dosa, 4. Tuhan menjanjikan keselamatan. Sedangkan 4 tahap kejatuhan manusia adalah 1. Kejatuhan Adam dan Hawa, Kejadian pasal 3. 2. Kejatuhan Kain, Kejadian pasal 4. 3. Kejatuhan manusia di zaman Nuh, Kejadian pasal 6. 4. Kejatuhan manusia pada zaman pembangunan Menara Babel, Kejadian pasal 11. Dalam kejatuhan manusia tahap ketiga ini, janji penyelamatan Allah adalah keselamatan melalui bahtera. Di pihak Allah sudah rampung, karena Allah yang menjanjikan dan Allah pula yang menggenapkannya. Di pihak manusia yang telah jatuh, perlu ada kerjasama aktif dengan Allah, agar manusia bisa menikmati keselamatan penuh dari Allah ini. Melalui bahtera ini, sebenarnya Allah sedang memberitakan Injil kepada Nuh dan keluarganya, juga kepada orang-orang di zaman Nuh. Tetapi, fakta membuktikan bahwa tidak semua manusia yang jatuh merespon pemberitaan Injil dari Allah ini. Nuh sendiri juga adalah seorang pemberita kebenaran atau pemberita Injil. Mereka bahkan menolaknya. Akibatnya, mereka semua binasa ditelan air bah. Hanya keluarga Nuh yang selamat, karena mau mendengarkan dan menjawab berita Injil dari Allah. Bahtera adalah lambang kehidupan gereja. Banyak orang-orang di luar kehidupan gereja yang tidak tahu bahwa mereka sedang tenggelam di dalam air bah kematian dan tipu daya iblis. Mereka lebih memilih memuaskan hawa nafsu kedagingan, yaitu pesta pora, kemabukan, kenikmatan dunia, dan lain sebagainya, daripada mendengarkan seruan Injil dari Allah melalui gerejanya. Namun, sebagai umat yang telah ditebus, kita tetap harus memberitakan Injil keselamatan dan Injil kerajaan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Injil-Mu. Aku mau menerima keselamatan-Mu melalui tinggal dalam bahtera kehidupan gereja. Entah aku lemah atau aku kuat, aku mau tetap tinggal di dalam kehidupan gereja yang normal. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila saudara-saudari terberkati oleh berita firman Roti Hidup Mana Surgawi, atau jika saudara-saudari ingin mendapat kiriman berita firman Tuhan, saudara-saudari bisa share firman RHMS ini ke rekan-rekan Anda
dan juga bisa invite kami di nomor WA 0877 7617 1984. Tuhan memberkati kita.